dari sinergi atau kolaborasi antara commercial finance dengan social finance ada di sukuk wakaf ini. Implementasinya berkaitan dengan sukuk wakaf itu ada dua. Ada wakaf link sukuk dan ada sukuk link wakaf. Nah, yang sering kita dengar dari kemarin juga Bu Menteri Keuangan, kemudian juga di beberapa kali pembahasan disebut-sebut dengan CWLS. Disampaikan juga kemarin oleh Wakil Ketua BWI, Badan Wakaf Indonesia, berkaitan dengan cash wakaf link sukuk. Lalu apa bedanya dengan sukuk link wakaf? Nah, kalau wakaf link sukuk itu adalah wakaf berupa wakaf uang, di mana wakaf uang ini uangnya ditempatkan ke dalam instrumen investasi. Nah, instrumen investasi yang digunakan adalah sukuk. Nah, sukuknya kebetulan adalah sukuk yang governance sukuk, sovereign sukuk, sukuk yang diterbitkan oleh negara atau kita dalam istilah perundang-undangan disebut dengan surat berharga syariah negara yang implementasinya di SBSN CWLS, Cash Wakaf Link Sukuk. Artinya apa? Ketika kita membahas tentang sukuk wakaf, di mana maksudnya adalah wakaf link sukuk, maka berangkatnya dari wakaf. Nah, wakafnya wakaf uang. Maka tepat seperti yang diistilahkan dalam Fatwa MUI nomor 29 tahun 2002 tentang wakaf uang. Gitu. Sebetulnya istilah wakaf tunai menurut saya kurang tepat, karena kalau wakaf ya tunai, masa wakaf nggak tunai gitu kan, artinya belum jadi wakaf gitu, masih utang gitu kira-kira gitu kalau nggak tunai kan. Nah, sehingga arti cash di sini lebih diartikan dengan wakaf berupa uang atau setara dengan uang dan setara dengan uang kan, sebenarnya dengan kalau di akuntansi sebenarnya dengan kas. Nah, sedangkan sukuk link wakaf berangkatnya dari instrumen sukuk. Bisa jadi instrumen sukuknya adalah murni instrumen sukuk yang komersial. Tapi dana penerbitan sukuk ini, dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk ini atau sering disebut dengan proceeds dari sukuk ini, itu digunakan untuk mengoptimalisasikan aset wakaf. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita banyak melihat aset-aset atau banyak mendengar aset-aset wakaf yang perlu dioptimalisasi. Apakah itu tanah yang belum digarap sama sekali? Kalau didiemin aja ya udah jadi tanah aja yang kemanfaatannya tidak begitu optimal. Tapi dibutuhkan bangunan di atasnya, misalkan untuk lembaga pendidikan. Dibutuhkan di atasnya misalkan untuk pasar misalkan. Atau dibutuhkan di atasnya dipakai bahkan untuk mall, dipakai untuk hotel. Nah, sehingga aset ini bisa dioptimalisasikan ketika ada dana yang buat membangun di atasnya. Misalkan bagi gedungnya, pendidikan, dipakai hotel, dipakai mall, dipakai pasar, dan sebagainya. Seperti yang dicontohkan di Zamzam Tower di Makkah. Gitu. Nah, ini adalah instrumen yang kita sebut dengan sukuk link wakaf, di mana sukuknya bisa jadi sukuk komersial. Artinya investor mengharapkan return dari membeli sukuk ini atau menyertakan dananya dalam sukuk ini. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sukuk wakaf, maka kita tidak bisa terlepas dari pertama Fatwa MUI nomor 29 seperti yang saya sampaikan tadi, yang nomor 29 tahun 2002 tentang wakaf uang. Juga tidak bisa terlepas dari fatwa-fatwa DSN MUI, terutama fatwa nomor 137 tentang sukuk. Juga fatwa nomor 32 tadi 137 itu tahun 2020 tahun kemarin, dan sukuk fatwa DSN MUI nomor 32 tentang obligasi syariah itu tahun 2002. Juga fatwa DSN MUI nomor 33 tentang obligasi syariah mudharabah, terus nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah, dan juga nomor 137 tentang sukuk wakalah bil istismar, karena ini berkaitan dengan jenis-jenis sukuk yang akan diterbitin. Ketika sukuknya itu berkaitan dengan sukuk negara atau SBSN, maka juga mengikat pada sukuk-sukuk fatwa-fatwa yang berkaitan dengan SBSN. Selain berkaitan dengan wakafnya, yaitu wakaf uang, fatwa dari Komisi Fatwa MUI, dan juga fatwa-fatwa berkaitan dengan obligasi syariah dan juga tentang sukuk,
Juga berkaitan juga nanti ketika kita bahas sukuk ini adalah fatwa-fatwa DSN MUI terkait dengan akad-akad dasar. Seperti fatwa nomor 112 tentang akad ijarah, 113, 114, 115, dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan akad-akad dasar untuk mendasari akad dalam penerbitan sukuknya. Nah, DSN MUI di tahun 2020 juga telah menerbitkan fatwa nomor 131. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang sebagai ahli syariah pasar modal, baik yang sudah menjadi tim Dewan Pengawas Syariah maupun tim ahli syariah, maupun yang sudah memiliki sertifikat atau izin ASPM, harus mengetahui sukuk wakaf yang sesuai dengan fatwa DSN MUI ini, yaitu 131. Anda bisa download fatwa-fatwa ini, ada di websitenya DSN MUI nomor 131 tentang sukuk wakaf tahun 2019, jadi 2 tahun yang lalu fatwa ini sudah diluncurkan. Nah, kita harus pahami dulu apa itu sukuk. Sukuk itu memiliki 3 kriteria, yaitu 3. Yang pertama adalah diterimanya dana sukuk, yang kedua ditutupnya pemesanan, artinya sudah ikfal babul iktitab gitu kalau di dalam istilah di literatur yang kita baca, dan juga dimulainya penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Begitu 3 syarat ini belum terpenuhi, salah satunya, maka ini belum disebut sukuk. Disebut sukuk kalau 3 hal ini sudah terpenuhi. Aset dasar yang untuk penerbitan sukuk tentu dikaitkan dengan akad yang digunakan dalam sukuk tersebut. Misalkan akad ijarah, maka bisa underlying-nya, maksudnya adalah aset dasarnya yang dalam penerbitan sukuk itu misalkan aset yang berwujud, atau manfaat dari aset yang berwujud, atau juga jasa atau khadamat, atau aset dari proyek-proyek tertentu. Adapun jika sukuknya adalah berbentuk sukuk mudharabah maupun sukuk wakalah bil istismar misalkan, maka aset dasar untuk penerbitan sukuk bisa menggunakan kegiatan usaha atau kegiatan investasi yang spesifik yang tertentu, sehingga nanti bagi hasil di akad mudharabah misalkan berasal dari aset yang mendasari sukuk itu, kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk ini. Demikian pula ketika misalkan sukuknya adalah berbentuk akad wakalah bil istismar, maka bentuk istismarnya adalah yang menghasilkan return dari investasi yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Dengan demikian maka dalam sukuk sendiri tidak perlu kita lagi membedakan antara aset backed securities dengan aset based securities, karena dua-duanya dimungkinkan. Memang secara syariah lebih disukai adalah yang benar-benar returnnya berasal dari aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk itu, artinya tidak melekat pada si penerbit atau emitennya, tapi melekat kepada dasar penerbitan sukuk tersebut. Namun prakteknya di lapangan seringkali hal itu sulit, karena tidak selalu sih, tapi ada beberapa hal yang menjadi agak sulit karena risikonya semakin meningkat, karena hanya terpaku kepada aset dasar sukuk. Ada risikonya, tidak melihat dari risiko si penerbitnya. Nah, berkaitan dengan sukuk wakaf, nah ini yang menarik. Tadi seperti di awal saya sampaikan, ini merupakan sinergitas antara commercial finance dengan social finance. Diharapkan dengan penerbitan sukuk ini ada 2 kondisi. Yang pertama, ketika nazir itu mengelola wakaf berupa uang, maka uang itu dapat dioptimalkan ke dalam instrumen investasi, bukan hanya pada deposito, misalkan ditaruh deposito dan returnnya bisa untuk maslahah amah, gitu, maslahah ummah, tetapi juga ada instrumen lain selain deposito, yaitu misalkan sukuk ini. Dengan demikian maka optimalisasi dari dana hasil wakaf uang bisa menghasilkan return yang lebih baik, dan kemudian return ataupun imbal hasil dari sukuk ini dapat untuk kemaslahatan umat, seperti yang sudah dilakukan oleh BWI berkaitan dengan pemanfaatannya untuk rumah sakit mata misalkan, atau tempat yang lain. Adapun sukuk wakaf yang sampai dengan hari ini, sukuk link wakaf di Indonesia belum pecah telur, meskipun ada beberapa inisiasi, itu dapat dimanfaatkan oleh misalkan lembaga pendidikan, kampus. Kan banyak tuh kampusnya berupa wakaf. Nah, perlu bangun nih gedung tambahan, perlu bangun laboratorium, atau perlu
misalkan rumah sakit perlu nambah ruangan atau perlu nambah fasilitas kesehatan gitu, maka bisa juga menerbitkan sukuk di mana nanti sukuknya tetap memberikan return, tapi diharapkan dengan adanya dana sukuk ini bisa semakin mengoptimalkan rumah sakit yang berupa wakaf atau lembaga pendidikan kampus yang berupa wakaf, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih buat umat. Nah, sukuk wakaf sendiri didefinisikan di dalam fatwa ini adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan atau imbal hasilnya, ya kan? Kayak tadi nih. Jadi dua-duanya nih, baik sukuk wakaf, sukuk link wakaf maupun wakaf link sukuk, gitu, itu bisa masuk dalam kategori sukuk wakaf. Gitu. Artinya nanti di CWRS pun dikembangkan, orang yang berwakaf dari pokoknya ya juga boleh, orang yang berwakaf hanya dari hasilnya ya juga boleh. Dan ini kembangan-kembangan dari wakaf link sukuk. Nah, di dalam definisi di di sukuk wakaf ini, di fatwa tentang sukuk wakaf ini ada definisi yang mungkin belum terlalu familiar di sebagian besar kita, yaitu ada akad hikr. Sejatinya akad hikr itu seperti akad ijarah atau memang akad ijarah sewa menyewa atas tanah atau aset wakaf. Memang spesifikasinya seringkali digunakan untuk aset-aset wakaf. Karena apa? Karena ijarahnya, karena sewanya itu untuk jangka waktu yang panjang. Ya, yang istilahnya adalah akad hikr. Di beberapa referensi menggunakan haknya dengan dhammah, akad hukr. Tapi menurut referensi yang kuat yang kami temukan adalah pakai bikasril hak. Jadi akad hikr. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca di Timur Tengah menggunakan akad hukr atau di tempat kitab-kitab lain menggunakan akad al-hukr, itu sama aja artinya dengan akad al-hikr, karena dalam referensi-referensi kitab Turos menggunakannya bikasril hak atau akad hikr. Nah, ketentuan umumnya dalam fatwa ini, sukuk wakaf boleh diterbitkan dengan ketentuan satu, aset wakaf aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Asetnya nih, tapi manfaat aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Yang berikutnya, kegiatan usaha pada aset wakaf, artinya kegiatan usaha di atas tanah wakaf, kegiatan usaha di atas rumah sakitnya wakaf, misalkan gitu, boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Nah, ini tiga ketentuan pokok yang berkaitan dengan hukum aset wakaf. Nah, dalam hal ini, si nazir itu bisa dia berperan sebagai penerbit, atau kalau itu penawaran umum, maka berperan sebagai emiten, di mana nanti investor menyerahkan dananya dengan opsi akadnya bisa mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah, atau akad-akad lain. Jika memang akadnya tidak tradable, misalkan sukuknya tidak tradable, mungkin bisa juga akad-akad berbasis bay. Tinggal dilihat saja. Kemudian dari nazir menggunakan dana ini untuk optimalisasi aset wakaf. Dijadiin dasar ini bukan berarti dijadiin jaminan ya, bukan dijadiin jaminan, tapi dijadiin dasar aja. Itu apa manfaatnya dari aset-aset wakaf. Nah, hasil dari itu akan dikembalikan kepada atau menjadi return bagi investor. Ya. Dan juga di akhir periode dananya bisa kembali kepada investor. Tapi kalau investor yang mewakafkan, maka ini akan masuk ke dana kelolaan wakafnya. Tapi tidak semua nazir eligible untuk berperan sebagai penerbit ataupun emiten, sehingga ada pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiga inilah yang sebagai penerbit atau sebagai emiten jika itu penawarannya penawaran umum, ya. Nah, sama seperti tadi, tapi penerbitannya adalah melalui pihak ketiga, di mana nanti hubungannya adalah berkaitan dengan aset wakafnya ini, ada akad antara si pihak ketiga dengan nazirnya dengan akad hikr. Ketentuan-ketentuan akadnya ada di dalam fatwa, dan detailnya Bapak Ibu sekalian mungkin bisa baca di dalam fatwa ini secara detail. Saya kira itu beberapa hal yang pokok-pokok penting yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kiai Raufik.